Om Swastiastu, umat Hindu sedharma dimanapun berada. Semoga dalam keadaan sehat dan selalu di bawah lindungan Hyang Maha Kuasa. Mari kita simak bersama tentang upacara agama Warakruron. Upacara agama Hindu yang disebut Warakruron. Upacara Warakruron diselenggarakan oleh umat Hindu khusus bagi yang pernah aborsi atau keguguran. Namun selama ini masih jarang dijalankan karena tak banyak yang mengetahui. Di sisi lain, masih banyak merasa malu mengakui dirinya pernah aborsi atau keguguran. Padahal, efeknya sangat buruk bagi kelangsungan hidup berumah tangga. Bila itu terjadi, ada solusi mudah dan murah. Ada kegiatan upacara ini secara kolektif atau massal biasanya diselenggarakan di Pantai Matahari Terbit, Sanur, Bali. Ida Pandita menegaskan, upacara Warakruron bukan berarti membenarkan praktik aborsi ilegal karena aborsi ilegal tetaplah tindakan salah. Kita semua berharap anak muda tidak melakukan kesalahan fatal dengan menghilangkan nyawa, meskipun itu nyawa anaknya sendiri. Karena agama apapun tidak pernah membenarkan perbuatan tercela seperti membunuh. Juga hubungan seks di luar pernikahan, tandasnya. Aborsi ilegal merupakan tindakan pembunuhan yang dilakukan secara sengaja. Aborsi umumnya dilakukan oleh kalangan muda dengan kondisi hamil di luar nikah. Dalam ajaran agama Hindu, aborsi disebut dengan danda baru nana. Sedangkan keguguran yang tidak disengaja disebut Warakruron. Meski sebutannya berbeda, namun dampak yang dialami ibu maupun ayah sang calon janin akan merasakan derita akibat yang sama, paparnya. Di dalam kesempatan yang sama, Ida Pandita Empu Yogiswara menegaskan, seseorang yang melakukan tindakan aborsi dampak buruknya akan dirasakan seumur hidup. Bahkan, dampak secara niskala tak hanya akan dirasakan si wanita, tetapi juga pria. Lantaran itu pula, penting melakukan upacara Warakruron agar hidup tidak terus bermasalah dan dihantui dosa. Ida Pandita Empu Yogiswara menambahkan, banyak dampak negatif yang akan dialami oleh pasangan yang tega berbuat aborsi ataupun yang mengalami keguguran, diantaranya sakit yang berkepanjangan, susah mencari pekerjaan, tak pernah nyaman dalam bekerja dimanapun, selalu merasa gelisah. Biasanya yang akan terjadi pada muda-mudi yang melakukan aborsi, mereka sangat gelisah. Di tempat bekerja atau di sekolah selalu merasa tidak nyaman, rezekinya pun sangat susah. Dan mereka akan merasa tidak nyaman dalam hal apapun. Bahkan, mereka juga akan sering mengalami musibah atau kecelakaan. Karena atman sang janin yang mereka gugurkan masih berada di marcepada dan menuntut untuk kembali ke alam sorga. Dalam lontar tutur lebur wangsa dan lontar sundari gama dijelaskan, Atman telah bersemayam dalam janin sejak kandungan usia 2 minggu dan telah berbentuk gumpalan darah yang melengkung. Kandungan janin itu sudah bernyawa. Artinya, jika ia digugurkan haruslah kita mempersiapkan upacara yang layak, bukannya setelah gugur lalu dibuang kemudian dianggap selesai.
Jasadnya memang hilang, tapi Atman bayi itu tetap mengikuti ayah ataupun ibunya kemanapun. Meskipun ayah dan ibunya akhirnya tidak menikah ataupun tinggal bersama, terangnya. Orang tua janin yang gugur atau diaborsi harus bertanggung jawab kepada sang bayi, baik secara skala maupun niskala. Bagaimana bentuk tanggung jawabnya? Secara skala, jika bayi itu gugur bukan dibuang begitu saja, tapi dengan melalui proses ritual dikubur yang layak sesuai tradisi setempat. Kemudian, tanggung jawab secara niskala, yaitu pada Atman janin itu. Tetap harus dilakukan prosesi ritual Warak Kruron atau Pangpahayu untuk mengantarkan Atmannya ke alam sorga, agar dia bisa bereinkarnasi kembali, jelasnya. Pelaksanaan upacara Warak Kruron, selain menggunakan Segehan Rare, juga menggunakan Sasayut Guru Piduka, Banten Ngulapin, Mecaru Sapu Au di tempat melakukan aborsi, dan beberapa kelengkapan lainnya. Dijelaskannya, prosesi intinya dilakukan di laut. Namun, sebelum memasuki proses inti, pelaku aborsi dan keluarganya harus melaksanakan Guru Piduka terlebih dahulu di Sanggah Kemulan. Dalam kepercayaan Hindu, anak merupakan titisan leluhur yang terlahir kembali. Ketika kita melakukan aborsi, artinya kita juga berbuat dosa atau sengaja menghambat kelahiran kepada leluhur untuk lahir kembali, terangnya. Demikian saya sampaikan, dan mohon koreksinya untuk menjadikan lebih sempurna. Semoga bermanfaat bagi umat sedharma dimanapun berada. Sekali lagi mohon dukungan Anda untuk like dan subscribe. Terima kasih.